Welcome to Podcast Puswiku. Aku Cecil dan rekan aku Siva. Jadi kali ini kita akan ngobrol bareng Bapak Prihatin Widianto SPD selaku PLT Kepala SMK Negeri 3 Purwokerto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Bapak mungkin bisa say dulu ke kamera. Iya. Halo, selamat pagi Sobat Puswiku. Perpustakaan Widya Kusuma SMK Negeri 3 Purwokerto. Selamat pagi. Terima kasih Bapak sudah memenuhi undangan untuk hadir di podcast Puswiku ini dan meluangkan waktunya. Terima kasih, sama-sama. Bapak sendiri, apa sih visi dan misi Bapak menjadi PLT Kepala di SMK Negeri 3 Purwokerto ini? Visi misi menjadi kepala sekolah ya di SMK Negeri 3 Purwokerto secara umum yang memajukan sekolah kita dari semua lini ya. Dari prestasi siswa, kemudian budaya sekolah, kemudian budaya kerja dengan industri juga, dan kolaborasi dengan masyarakat tentunya. Ini menjadi visi saya, visi PLT Kepala Sekolah terutama adalah bagaimana kita proses kolaborasi itu bisa berjalan dengan baik di semua lini. Gitu. Wah, keren banget ya, luar biasa visi dan misinya. Nah, sekarang bagaimana peran Bapak menyikapi kepala sekolah itu sendiri untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di SMK Negeri 3 Purwokerto? Ya, peran kepala sekolah itu kalau tidak salah saya ingin menjabarkan sedikit saja ya dari sekian peran ya. Yang pertama adalah peran pembelajaran ya. Peran pembelajaran kepala sekolah itu adalah juga pemimpin pembelajarannya. Sama seperti guru juga adalah pembelajar, bukan hanya mengajar ya. Artinya guru menjadi lini terdepan pendidikan di sekolah itu juga harus punya kapasitas belajar yang baik. Mengapa harus belajar? Karena sekarang itu perubahan sudah luar biasa. Ya kalau guru hanya jingleng di satu keilmuan ya, bukunya lama, pengetahuan kuliahnya lama misalnya, kok mau dibawa ke ranah zaman sekarang itu akan tertinggal. Maka disinilah perlu kemauan guru untuk belajar. Kepala sekolah sebagai pemimpinnya, pemimpin belajar bagi guru dan murid seperti itu. Sehingga secara umum prinsip sebagai pemimpin pembelajar itu menjadi yang utama. Kepala sekolah sebagai evaluator. Evaluator itu semua proses itu senantiasa harus kita refleksi rutin ya. Hari ini saya telah melakukan apa, hari ini saya sudah mendapatkan apa, sudah menyelesaikan apa. Capaian-capaian yang kita tuju itu harus kita refleksi setiap hari. Untuk apa? Agar nanti pada saatnya harus tercapai. Misalnya 1 tahun ya tepat waktu 1 tahun, pada saatnya 5 tahun ya tepat waktu 5 tahun. Itulah yang disebut dengan refleksi pembelajaran secara umum seperti itu. Sama seperti kalian ya, kalian habis belajar biasanya kan sore hari ya, setelah pembelajaran selesai biasanya refleksi. Sampai rumah pun kalian tentunya bisa merefleksi ya kan. Kalau kalian belajar dari sekolah dan kalian nyaman ya mendapatkan ilmu, pasti di rumah dibuka lagi. Gimana? Ya. Kalau pelajarannya menyebalkan misalnya, kurang nyaman, kalian pasti mau udah capek ya, mau tadi nggak mau karena sudah nggak tertarik lah ya. Tapi pembelajaran yang menyenangkan salah satunya adalah kalian kemampuan refleksinya akan menjadi meningkat. Kenapa perlu refleksi? Karena itulah manusia ya. Manusia itu harus punya proses mengevaluasi diri sendiri. Kalau bahasa Jawanya apa ya namanya ya? Pokoknya kembali kepada diri pribadi kita ya. Sebelum kita menilai orang lain, sebelum kita berkomunikasi dengan orang lain, kita usahakan sadar diri berkomunikasi dengan diri kita. Begitu Mbak. Wah, ternyata memang peran kepala sekolah itu banyak sekali ya Pak, terutama dalam bidang pendidikan. Baru sebagian kecil ya. Baru sebagian kecil. Nanti ke depan baru kita bahas lebih detail ya di kesempatan yang lain. Ya. Setelah peran Bapak dalam SMK Negeri 3 Purwokerto terutama meningkatkan pendidikannya, bagaimana cara Bapak memotivasi serta mengembangkan guru dan karyawan di SMK Negeri 3 Purwokerto terutama dalam tugas dan tanggung jawabnya? Guru itu menjadi, kalau saya asumsikan, jantungnya pendidikan. Ada tiga opsi. Kalau kita bahasa tubuhkan itu ada 3 opsi wajah. Wajah satu, yang kedua adalah jantung.
Dan yang ketiga adalah jiwa ya. Jiwa. Ya. Wajah itu adalah tampilan gedung misalnya, peralatan praktek ya. Kemudian mungkin apapun yang bersifat material yang bisa dilihat dengan mata itu adalah wajahnya pendidikan ya. Di depan ada logo besar, ada tulisannya SMK Negeri Tiongkok, itu adalah wajah. Yang kedua yang paling penting di sini adalah jantung. Jantung itu ada kurikulumnya, pembelajarannya ya. Termasuk guru ya. Guru itu adalah menjadi jantungnya pendidikan ya. Kalau tanpa ada peran guru, kalian kesini hanya masuk kumpul mau apa? Iya kan? Nggak ada jadwal misalnya, nggak ada kurikulum, nggak ada pembagian kelas. Kalian di sini hanya ketemu kongko kan nggak ada fungsinya. Maka disitulah ada yang namanya jantung pendidikan, itu adalah di semua sistem itu. Kemudian yang ketiga adalah jiwa ya. Jiwa itu adalah nanti kompetensi lulusan, termasuk prestasi siswa, termasuk bagaimana nanti kalian mempunyai kemampuan soft skill misalnya ya, karakter itu termasuk adalah jiwanya. Jadi yang utama nanti pencapaian paling abadi di pendidikan itu adalah bagaimana kita menjiwai proses itu, hingga yang utama ya fokus pelayanan kita pendidikan adalah kepada murid atau siswa-siswi. Lulusannya bagus, terserap di industri, yang bekerja ya terserap banyak, yang benar-benar usaha sukses, yang melanjutkan kuliah juga lancar seperti itu ya. Termasuk karakternya ya, karakternya harus dibangun ya, dibangun dengan baik ya. Jadi kalau kita hanya mengejar materi, ketika sudah meninggal selesai ya kan ya, duniawi kan seperti itu. Tapi yang namanya jiwa pendidikan itu adalah ruh yang harus selalu mewarnai ya setiap langkah pendidikan itu sendiri. Artinya kita berpendidikan itu bukan mencari kalian disuruh menjadi kaya, menjadi sukses materi saja kan, tidak ya enggak, tapi menjadi manusia yang berkarakter. Karakter itu salah satu yang tujuan utama, paling jauh adalah religius ya enggak. Kehidupan dunia itu pol-polnya 60 tahun, 70 tahun ya usia manusia, tapi ketika kita berbicara keabadian, ada di agama Islam, di agama yang lain sama, itu ada kehidupan setelah dunia, itu ada kehidupan akhirat yang kehidupan abadi. Itu nggak ada akhirnya. Iya kan? Kalau kita bangun sekarang hari Jumat ya, besok tidur, besok udah hari Sabtu, seperti itu berulang sampai tua, sampai meninggal kan selesai dunia. Tapi yang namanya keabadian itu nggak ada selesai. Pendidikan ke arah sana, bagaimana manusia itu menjadi manusia seutuhnya dan bahagia dunia akhirat lah ya, seperti itu. Nah, kembali ke yang tadi, core utama kita dalam memotivasi guru ya, dan mengembangkan guru adalah memahamkan kepada Bapak Ibu guru bahwa menjadi guru adalah penting, dan kepentingannya adalah mereka itu adalah pelaku utama. Ketemu dengan murid di kelas ya kan. Kalau tanpa guru banyak alasan, sering kosong, pasti nanti presiden atau penilaiannya kepada guru akan menjadi berbeda. Ya enggak. Maka sekarang memahamkan bagaimana menjadi guru profesional itu adalah guru yang melayani dengan sepenuh hati kepada siswa, bukan menjadi guru killer ya. Kan ada kesan itu ya. Kalau guru yang bagus itu guru yang keras, yang killer, yang ditakuti. Itu sekarang tidak zamannya di sana. Artinya guru itu harus komunikatif. Guru killer itu biasanya karena guru itu nggak bisa menyampaikan materi. Pertama, yang kedua akhirnya murid kan nggak bisa menerima materi. Maka ya pelampiasannya biasanya menjadi galak gitu ya. Maka di sini kita akan mencoba kurikulum nasional yang sedang kita gaungkan, dan insya Allah di semester ini kita terapkan, yaitu deep learning ya. Bagaimana pembelajaran itu menjadi mindfulness ya. Mindfulness itu artinya berkesadaran ya. Guru itu mulang ya dengan kesadaran, siswa atau murid juga menerima materi dengan kesadaran penuh. Oh, ini materi matematika seperti ini, maka harus disadari, kesadaran penuh dari jiwa terdalam. Dan yang kedua adalah pembelajaran yang bermakna atau meaningful ya. Matematika itu fungsinya itu apa? Oh, ternyata pas saya ke pasar ada saya ya bayar sekian,
Harusnya Pengen gitu. bangga itu kan contoh paling paling sederhana Iya. seperti itu. Ada mungkin saya ukuran kamarnya berapa ya diukur. Itu matematika juga. Ya. Saya beli almari pesan ke bapak, ini ada ruang hanya sekian, kira-kira butuh. Berapa? Ada ilmu sederhana sebenarnya, tapi sangat bermanfaat. Kalau kita nggak belajar matematika kan bingung, udah nggak pernah mikir ya. Iya. Pada saatnya ketika anak itu menjadi orang tua, bingung dia. Orang nggak tahu ukuran, nggak tahu matematika itu kan repot. Pembelajaran bermakna, meaningful ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pembelajaran itu menjadi menggembirakan, ya. Joyful itu artinya kita membuat ekosistem sekolah, budaya sekolah dan lingkungan sekolah itu menjadi menyenangkan. Artinya anak itu berangkat ke sekolah tanpa beban ya. Di rumah mungkin ada masalah, tapi di sekolah itu menjadi gembira. Bapak ibu guru pun sama, mengajar itu jangan sampai kita terlalu sepaneng kepada beban-beban yang lain. Maka kita harus menggembirakan diri ya, bergembira itu harus dibangun bareng-bareng antara sekolah dan guru terutama ya guru. Wah, ternyata cara Bapak mengembangkan dan memotivasi guru dan karyawan sangat tersusun dan sangat berpengaruh ya Sil bagi kehidupan yang sekarang. Iya, semoga Mbak. Jadinya kita belajarnya seneng, nggak ada tuh yang namanya kita terlalu terbebani dengan tugas-tugas sekolah. Iya betul. Betul ya. Jadi ya mungkin kalimat yang agak menjadi ini ya simpulan di pertanyaan nomor 3 tadi ini, jadi kalian itu kan bukan di usia anak sekarang ya. Usia yang kita anggap sudah dewasa itu artinya sudah bisa memahami, sehingga proses kita dalam berpendidikan itu mengutamakan kolaborasi tadi. Guru menjadi berperan dalam proses perubahan dan cara berpendidikannya, cara mengajar terutama. Anak-anak juga sekarang teknologi itu sudah tidak bisa terbendung ya. Kalau sekolah melarang penggunaan gawe ya, penggunaan HP, penggunaan smartphone dilarang, pasti menjadi sekolah yang aneh sekarang ya. Karena semua sekolah sudah. Tapi sekarang bagaimana kalian yang kami anggap sudah dewasa itu menjadi memiliki peran dan bisa membedakan bagaimana sebuah teknologi itu hanya sebagai alat bantu kalian dalam memahami karakter dan perubahan dalam kalian belajar seperti ini. Sehingga tumbuh kembang kalian dalam belajar itu adalah kalian yang kelola sendiri. Guru itu hanya mengarahkan dan membantu fasilitasi seperti itu. Tadi kan sudah sedikit disinggung mengenai prestasi nih Pak. Iya. Nah sekarang bagaimana cara Bapak meningkatkan prestasi siswa di SMK Negeri 3 Purwokerto? Begitu ya Pak. Prestasi itu kalau tidak salah itu akan berbanding lurus dengan ya upaya-upaya yang kita lakukan. Kalau kita ingin mencapai juara 1 ya harus berusaha gitu ya, berupaya. Bagaimana caranya adalah dengan banyak cara ya. Pertama adalah mengkondisikan, kemudian membuat kepanitiaan mungkin, terus nanti memfasilitasi ya kebutuhan, mungkin anggaran dan sebagainya harus dipenuhi, termasuk adalah dalam kebutuhan dalam berprestasi itu sendiri. Kalau kita pengen menjadi mental juara itu harus dibangun, bukan sekedar kita sebagai partisipan terus ya. Ada lomba kita hanya mengikuti tanpa ada target, maka itu akan sulit. Maka kita harus membina mental juara itu dari hal-hal sekecil apapun. Kompetisi itu memang ranahnya kehidupan ya. Hidup itu berkompetisi ya. Jadi tidak ada hidup yang baik-baik saja tanpa ada perjuangan kompetisi seperti itu. Maka tanamkan itu semua kepada kita ya. Sekolah itu harus punya kemauan untuk berkompetisi. Caranya kita merasa kurang ya, kok kurang, kita melihat sekolah lain kok sudah luar biasa, kita tertantang ya untuk mencapai seperti yang mereka capai. Maka itu adalah salah satu bagian dari kompetisi itu. Sehingga upaya-upaya yang kami lakukan adalah ada lomba-lomba yang hierarkisnya jelas ya, sampai dari kabupaten sampai nasional ada lomba-lomba yang di luar itu ya, mungkin yang penyelenggaranya di luar kedinasan ya, kayak dari perguruan tinggi, mungkin dari perusahaan apa gitu, itu ada. Maka kita harus, selama kita masih ada informasi tentang lomba, tentang kejuaraan, tentang prestasi, maka kita tentunya harus mengikutinya.
tanpa kecuali, tanpa ada alasan, Pak nggak siap dan begitu. Harus siap ya. Siap kayak siap. Iya harus siap. Pokoknya seperti kalian kan kalau disuruh maju apapun mesti siap. Pokoknya harus semangat ya. Kenapa? Kesempatan itu tidak datang dua kali. Ya kan? Kalau seorang guru di depan kelas, coba siapa dari namanya? Sesi, silakan maju untuk menyampaikan atau presentasi. Oh Pak, maaf belum siap. Pasti nanti dilemparkan ke orang lain kan. Terus kalau kamu nunggu sampai jam terakhir nggak diberi kesempatan lagi. Dan seperti itu, maka mari kita manfaatkan ya bahwa hidup itu artinya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berkompetisi yang baik tentunya ya, kompetisi yang baik dalam mencapai kemajuan. Prestasi murid, prestasi SMK Negeri 3 Purwokerto harus tidak lepas dari koridor itu ya. Koridor bahwa kita pengen maju ya harus berprestasi. Pengen juara satu harus latihan, harus ya mungkin latihan sampai sore, bapak ibu gurunya nungguin dan sebagainya dan seterusnya. Artinya harus diusahakan. Tidak ada yang prestasi piala lewat sendiri, harus diperjuangkan. Gitu. Dari prestasi yang tadi Bapak sebutkan di SMK Negeri 3 Purwokerto memang sangat berpengaruh nih Pak, karena muridnya juga harus berkompetisi dan juga kerjasama antar guru. Betul. Nah, bagaimana cara Bapak memastikan kurikulum yang digunakan SMK Negeri 3 Purwokerto saat ini sudah relevan dengan kebutuhan siswa? Ya, kebutuhan siswa oke ya, mungkin saya artikan itu adalah kebutuhan masa depannya ya. Masa depan seorang lulusan SMK adalah ada 3 opsi ya, kalau dulu istilahnya BMB, bekerja, meneruskan kuliah dan wirausaha. 2 opsi bekerja dan wirausaha itu di luar ranah melanjutkan ya. Artinya kalau kalian lulus dari SMK itu bisa langsung bekerja sesuai dengan kompetensinya. Yang kuliner bisa mungkin di rumah makan, di perhotelan ya. Yang perhotelan sendiri bisa di perhotelan, di hotel, bisa juga di mungkin yang lainnya. Itu juga yang busana dan yang kecantikan itu masing-masing sudah punya jalurnya ya. Itu kalau bekerja. Berwirausaha lebih terbuka lagi. Wirausaha itu artinya kita berupaya hidup, melanjutkan kehidupan dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita kelola sendiri ya. Kita buka restoran, kita buka misalnya ada rumah warisan orang tua dibuat kayak usaha hotel, kayak sekarang ada istilahnya redor itu ya. Itu bisa itu dikelola dengan baik. Tidaklah lulusan dari perhotelan udah pas ya. Satu agak laris, agak sukses, mengembangkan yang lain seperti itu. Seterusnya busana pun sama ya. Dari mungkin tadinya hanya melayani jahitan sedikit ya, membuat rumah ya, butik dan sebagainya. Itu akan menjadi pemahaman kita bahwa 2 opsi tadi adalah opsi yang langsung terjun ya, seorang lulusan alumni SMK itu langsung terjun. Opsi yang melanjutkan kuliah itu adalah opsi ketika alumni itu memang ada dan diberi kesempatan untuk melanjutkan. Tentunya kemampuan orang tua membiayai dan kemauan anak juga dalam melanjutkan. Itu juga akan menjadi lebih baik ya. Peningkatan level pendidikan itu pasti berpengaruh ya, pada alumni ya. Alumni yang melanjutkan saya support ya, saya support terus ya, untuk selalu seperti itu. Kemudian kembali ke pertanyaan tadi bahwa kurikulum itu bisa diterapkan adalah kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa, artinya relevan dengan dunia kerja. Itu ya, setiap tahun kita melakukan apa yang disebut dengan sinkronisasi kurikulum. Kurikulum itu harus disinkronkan, dimatchkan dengan dunia kerja. Tujuannya apa? Agar sekolah tidak ngoyo-woro ya, tidak ngaeng-ngaeng ya. Menerapkan, menyampaikan kurikulum kok ternyata anak-anak yang lulus dari sekolah kita misalnya di sana sudah kebutuhannya sudah berbeda. Kalian belajar misalnya apa ya? Kalau contoh di kompetensi kita misalnya housekeeping, kemudian di dunia luar, di industri ternyata kebutuhannya sudah jauh lebih beda ya. Maka disitulah perlunya sinkronisasi. Kita mengundang industri, mengundang dunia usaha, dunia industri itu ke sekolah
untuk melakukan sinkronisasi. Tujuannya apa? Agar kebutuhan industri, kebutuhan siswa itu terpenuhi nanti. Kalian lulus tidak kaget, oh di luar sama dengan Di sekolah. di sekolah apa yang disampaikan, ilmunya sama. Seperti itu. Kurang lebih itu Mbak. Jadi kita selalu mengupayakan itu setiap tahun, sinkronisasi ADI di dunia ini selalu menanjak, berubah, naik gitu, seperti itu Mbak. Insya Allah ya, termasuk kalian mungkin sekarang kelas 11 ya, nanti pada saatnya nanti kalian akan paham di keilmuan, di kompetensi kalian tentang keilmuan kalian, insya Allah. Tidak ada yang ya mungkin sedikit berbeda nanti di dunia nyata itu seperti apa. Itulah nanti perannya soft skill Mbak. Kalian punya ilmu sebagus apapun ya, ketika nanti terjun di dunia kerja pasti kadang-kadang loh kok dan beda. Maka di situ perlunya soft skill. Soft skill itu kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk selalu mengikuti perubahan. Itu yang akan menjadi penting bagi kalian. Tidak ngeyel mau di dunia kerja kok Pak kemarin saya di sekolah diajarinya beda. Harus menyesuaikan. Iya, kalian kok ngeyel dengan sekolah dan dia nanti nggak jadi. Maka di sini perlunya soft skill. Soft skill itu kemampuan beradaptasi di kehidupan. Ternyata SMK 3 sudah memiliki kurikulum yang relevan ya. Relevan, betul. Nah, selain kurikulum ada juga lingkungan nih. Bagaimana Bapak memastikan bahwa lingkungan di sekolah sudah aman dan nyaman bagi siswa? Ya, itu yang setiap tahun tentunya harus menjadi bahan masukan bagi kita ya. Keamanan dan kenyamanan sekolah, ya, terutama di lini murid, itu menjadi prioritas pelayanan kami sebenarnya. Sehingga kami mengupayakan lingkungan sekolah yang mungkin minimal ya, yang kita rasakan sih. Apalagi kalau kalian melihat kita masuknya di sekolah kan agak agak menjadi penghambat ya, skala kecil ya. Faktor keterbatasan itu tentunya tidak menjadi persoalan yang serius bagi kita. Yang penting kita mengupayakan lingkungan internal kita adalah bisa tertangani dengan baik ya. Kita menyediakan banyak ruang-ruang baca, salah satunya ya. Literasi kita tingkatkan, perpustakaan yang ada kita miliki ini ya, perpustakaan Widya Kusuma ya, Puswiku ini jadi bagian penting bagaimana kita berproses di pembelajaran di internal sekolah itu menjadi menyenangkan, ya, nyaman ya, aman, tentunya seperti itu. Sehingga anak-anakku jadi intinya bagaimana kita upaya-upaya sekolah adalah kita selalu sinergi dengan semua lini ya. Kita punya guru insya Allah itu rutin di ruang-ruang kelas ya, punya juga namanya tenaga pendidikan namanya. Tenaga pendidikan itu tenaga karyawan di tata usaha yang ngurusi kebersihan, ngurusi parkir, ngurusi itu ya satpam itu salah satunya. Semua elemen itu bahu membahu dan berkomunikasi secara baik. Semua sudut sekolah harus terpantau ya dengan baik, menjamin bahwa anak-anak kita itu bisa nyaman, berpendidikan dengan nyaman dan aman. Termasuk bagaimana membangun budaya aman, budaya nyaman ya, itu harus dibangun ya. Kalau misalnya ada kejadian ya, kita tidak memungkiri ya, mungkin di semua instansi sama lah ya. Mungkin ada kejadian anak helmnya hilang, mungkin pernah ya sekali. Ada yang sepatunya hilang. Pernah kejadian itu di sekolah saya, sering mendengar cerita seperti itu. Itu mungkin saja di sekolah kita juga seperti itu ya. Ingin laporan seperti itu. Tapi intinya kita harus ada solusi dan harus ada proses perubahan budaya di sana. Ya, bahwa ya prinsipnya adalah membangun kemajuan itu harus didasari oleh kesadaran kita. Contohnya masalah keamanan itu kan masalah pemahaman terhadap hak orang lain ya. Jadi kalau kita menghormati hak orang lain pasti tidak ada kejadian pencurian, tidak merampas barang milik orang lain. Termasuk sekarang sedang tren ya bullying, kekerasan. Itu kan salah satu yang membuat sekolah menjadi tidak aman. Maka kita harus yakinkan semua lini, semua siswa, baik siswa laki-laki, siswa perempuan ya, siswi perempuan, kemudian semua murid lah ya, semua komponen sekolah itu memahami ini. Perlu kita sadari bahwa SMK Negeri 3 Purwokerto itu adalah sekolahnya kaum perempuan. Ya kita dominan tahu perempuan. Ya dominan. Jumlah siswa itu 5% tidak ada
yang putra, tidak sampai 5% ya. Kita 1.000 lebih ya, 1.100 yang putri, yang putra hanya beberapa. Artinya apa? Kita di lini itu memang ada faktor-faktor yang agak krusial ya, tentang misalnya masalah feminisme, masalah kekerasan tadi ya, mungkin kekerasan seksual sampai pelanggaran-pelanggaran yang lain ya. Bullying itu menjadi bagian yang harus, termasuk saya sering melihat kalau di dunia apa CB ya, putri-putri yang sekolah itu kalau ada bullying malah mengerikan ya. Pernah lihat jadi di media sosial itu ya. Maka di sini perlunya pemahaman tentang saling menghormati, saling menyayangi. Karena apa? Semua proses kesuksesan itu harus dibangun dari filosofi humanisme tadi. Kita memahami manusia, antar manusia itu harus saling menghormati. Gitu, mungkin terlalu panjang lebar. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oke. Dari lingkungan yang aman, pasti sekolah juga memiliki sebuah budaya ya Pak, secara konsisten. Apalagi di SMK Negeri 3 Purwokerto ini yang sudah memiliki kurikulum yang relevan dan lingkungan yang aman. Bagaimana cara Bapak memastikan bahwa budaya di SMK Negeri 3 Purwokerto dilaksanakan secara konsisten? Apalagi Bapak yang menjabat di 2 sekolah di SMK Negeri Kebasen dan SMK Negeri 3 Purwokerto. Iya, betul. Budaya sekolah itu menjadi bagian penting ya. Bagaimana kita maju itu budaya harus dibangun. Tadi mungkin di beberapa pertanyaan terdahulu saya sudah sedikit menyampaikan bahwa budaya itu pembiasaan baik ya. Kebiasaan positif, kemudian apa namanya, budaya prestasi ya, mental juara itu termasuk budaya sekolah yang harus dibangun. Salah satunya mungkin dari pertama kita bangun dari pagi hari itu adalah bagaimana siswa-siswi, murid-murid kita itu harus datang tepat waktu. Disiplin itu menjadi kunci budaya sekolahnya. Disiplin. Kenapa saya menekankan disiplin? Karena motivasi yang lain di luar disiplin itu menjadi tidak terlalu berarti ya. Saya ngomong banyak hal tentang positif budaya sekolah, tentang kebaikan, tentang apapun ya, berceramah, berkhotbah apapun, itu kan sifatnya motivasi. Kalau dorongan dari pribadi masing-masing kita, dari murid, dari guru, dari karyawan, termasuk saya pribadi, motivasi apa, dorongan dari dalam ya, terkait dengan kedisiplinan rendah, maka itu akan sangat tidak berpengaruh ya. Saya diomongi, kalian diberi nasihat oleh orang tua, oleh gurunya seberapapun, kalau inner dari diri kalian tidak ada, disiplinnya tidak ada, maka tidak akan bisa tercapai. Kuncinya di sana. Jadi budaya sekolah itu harus dibangun dengan disiplin yang pertama. Yang kedua adalah budaya sekolah harus dibangun dari rasa saling percaya. Ya enggak? Kalau saya bergerak sendirian, memajukan sekolah, saya sendirian teriak-teriak selalu di lapangan. Maka harus dengan cara saling mendukung ya, tadi saling percaya, Bapak Ibu guru, karyawan, murid, termasuk kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, kunci budaya sekolah adalah kita selalu berserah diri pada Allah yang pencipta. Ini mungkin di luar filosofi pendidikan terdahulu, tapi kita bahwa semua proses itu tidak lepas dari kuasa ilahi, itu yang utama ya. Kita merencanakan, Allah yang menentukan. Jadi prinsip hidup kan seperti itu ya. Kita berusaha pagi hari sampai siang hari, sampai sebelum tidur, mau menjelang tidur kita pasrahkan urusan kita pada Allah. Itu adalah keywordnya, kuncinya di sana. Jadi budaya sekolah yang baik, apapun kita bangun, kita buat dengan apapun ya, administrasi sehebat apapun, maka di akhir itu nanti kita harus pasrahkan bahwa ya, kalau Allah menghendaki kita maju, kita berprestasi, kita menjadi juara, kita menjadi yang terbaik. Apa rencana Bapak untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMK Negeri 3 Purwokerto ini dalam jangka panjang nantinya? Oh gitu ya. Jangka panjang ya, semoga ini nanti kan relevan dengan semuanya. Kepala sekolah itu bisa saya, bisa nanti yang menggantikan ya. Saya PLT di sini mungkin hanya sudah 2 tahun, nanti sebentar lagi gantinya siapa, atau saya masih lanjut di sini, saya tidak tahu. Tapi regulasi ya dari pemerintah yang mengatur, kita hanya mengikuti regulasi itu dengan baik. Prinsipnya adalah bahwa kita semua harus menyadari tadi ya, berkesadaran ya, menyadari proses
proses perubahan itu harus dibangun, dan nanti pada titik tertentu kita akan merasakan ya bagaimana sebuah perubahan itu menjadi berarti ya. Kedepannya bagaimana caranya adalah kita pengen membuat kemajuan, yaitu pertama selalu positive thinking ya terhadap perubahan. Kita kadang-kadang kan ada perubahan itu negatif thinking dulu ya, ya overthinking, negative thinking, pokoknya curiga dulu. Ya enggak? Tidak percaya. Maka di sanalah kuncinya, kita percaya bahwa Allah itu mengatur waktu, mengatur semuanya dengan baik ya. Kita tinggal bagaimana mensikapinya dengan baik. Sebuah kemajuan sekolah harus kita upayakan ya menjadi prioritas pemikiran kita semuanya. Kalian juga pasti punya capaian-capaian ya tujuannya. Meskipun mungkin tidak dilahirkan tidak menjadi anak yang pintar, tapi kalian pasti pengen menampilkan yang terbaik kan, ya enggak? Kalian dilolah kok saya di kelas kok ketemunya anak pintar yang lain, saya nggak pernah jadi juara satu misalnya. Apa yang kalian lakukan? Kan selalu positif thinking ya. Intinya wah udahlah yang juara satu biarkan si dia, siapa saya. Yang penting kan tetap semangat masih 10 besar ya, misalnya seperti itu. Artinya apa? Kita selalu positive thinking dan selalu mempola ya, di pikiran kita semua, di murid, di guru, di sekolah itu punya pemikiran sama. Kita harus mencapai yang terbaik. Artinya apa? Mencapai kan kita berupaya, berubah terus ya, ke arah yang baik seperti itu. SMK 3 potensial untuk perubahan itu. Potensial untuk menjadi yang terbaik. Mungkin kalian tidak pernah melihat ya, kita itu punya akreditasi nilai A. Sekolah kita itu akreditasinya A, sekolah lain pun A. Tapi saya pernah di suatu waktu membuka dokumen bahwa nilai akreditasi sekolah kita SMK 3 Purwokerto itu paling tinggi di antara sekolah yang lain. Kalian percaya nggak? Akreditasi A sekolah kita itu akreditasi unggul. Di atasnya A ya, nilainya 95. Hampir sempurna, nyaris sempurna sempurna. ya. Itu artinya apa? Kita itu pernah mencapai, entah itu di tahun berapa, dulu itu kita pernah punya capaian-capaian luar biasa. Juara nasional pernah ya, sampai ke tingkat nasional, LKS-nya pernah. Seperti itu. Kita harus mengulang itu dan mencoba yang lebih tinggi lagi. Saya kira itu ya, sekolah bangunan itu bisa dipoles ya dengan mungkin tukang-tukang profesional ya. Tapi budaya positif sekolah harus dibangun bersama dengan optimisme tadi. Ya Mbak ya. Gak terasa ya Chef, ternyata waktunya udah habis. Oh begitu. Pak. Masih asik, masih begini Pak. Ngobrolnya Terima kasih nggih Pak sudah meluangkan terima kasih. waktunya dan memenuhi undangan kami untuk hadir di podcast Puswiko ini. Iya, alhamdulillah. Semoga apa yang sudah kita upayakan ya, ngobrol ya, bincang pagi ini menjadi nilai positif juga bagi kita semua ya. Mungkin nanti suatu saat kita akan punya kesempatan yang lebih Panjang luas lagi, waktunya. lebih panjang lagi. Terima kasih ya Mbak ya. Iya Saya Bapak. diberi kesempatan ini. Ya 2 tahun dari dulu itu saya sering bayangkan 1 bulan sekali ngobrol. Iya, salah satunya untuk komunikasi. Terima kasih. Tidak terasa ya Sobat Puswiko, ternyata waktu kita di podcast kali ini telah selesai. Dan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan-pertanyaan tentang SMK Negeri 3 Purwokerto, silakan bisa komen di bawah ini. Jangan lupa like, comment, share.